Nah, yang paling mencolok sebenarnya dari IPOP dan sekuritas lain adalah spirit kita untuk bisa mengedukasi teman-teman di luar sana ya, untuk mengerti tentang saham, mengerti tentang kenapa kamu harus membeli saham itu gitu. Karena kita sangat peduli, kita tidak ingin ada investor-investor yang ataupun trader-trader yang hanya FOMO gitu misalnya. Karena kan salah satu core dari IPOP ini kan semua bisa investasi ya. Intinya sebelum investor itu kenal investasi, mereka harus piawai dulu gitu, sampai investasi lah. Nah caranya salah satu dengan cara mengedukasi mereka gitu. Namaku Vela Lestesia Vina dan posisi saat ini sebagai equity analyst di Indo Premier Sekuritas. Karena Indo Premier itu merupakan salah satu sekuritas yang cukup besar ya, bahkan kalau kita bisa bilang yang terbesar gitu di Indonesia. Nah, dengan masuk ke Indo Premier Sekuritas, harapanku adalah aku bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Equity analis ya, spesifiknya analis ya. Jadi kita menganalisa saham, kira-kira kinerjanya saham ini gimana sih. Jadi kaitannya ya nggak jauh-jauh dari menilai apakah saham ini baik atau buruk, apakah harga saham ini sudah ketinggian atau kemurahan. Karena kan kalau kita ngomongin saham, kita ngomongin jual beli. Kita ngomongin jual di harga berapa, beli di harga berapa gitu. Disinilah posisi analis itu ada. Nama gue Rifki Satriadinandra dan bekerja sebagai equity analyst di Indo Premier Sekuritas. Kenapa gue pengen pindah di sekuritas? Karena dulu pas gue jadi analis investasi, gue udah punya tujuan lah, pengen jadi fund manager. Nah, salah satu caranya itu menjadi equity analyst dulu biasanya kita. Halo, selamat pagi Mas. Saya perkenalan dulu ya Mas. Jadi teman-teman dulu. Nah, pekerjaan daily ini kita kayak bikin report atau bikin laporan lah harian. Yang pertama adalah morning update. Jadi teman-teman mau mulai dari 100.000 pun bisa mulai ya, semuanya untuk investasi. Dan investasi itu bagusnya adalah. Jadi di morning update biasanya kita kayak cerita kira-kira di market luar itu apa, gimana sih kejadiannya. Habis itu kita ngasih rekomendasi juga di situ, biasanya di morning update. Nah, terus nanti sore-sore setelah market close, nah itu ada namanya evening update. Biasanya pas evening update itu kita lebih ngebahas gimana market atau pasar saham Indonesia hari ini. Nah, kalau ini lebih ke keseluruhannya gitu ya Mas Andre. Kalau untuk equity analis sendiri sebelum open market jam 9 pagi itu kita udah harus ready di kantor ya. Jadi ada update kondisi market, kemudian Q&A dan yang lain itu live Instagram ya. Atau kalau misalnya memang lagi nggak ada jadwal live, kita biasanya akan kirim-kirim report kinerja market kemarin, kemudian rekomendasi saham-saham hari ini, harian gitu. Nah, itu kita bisa akan kirim email ke nasabah-nasabah kita gitu. Kemudian jam 9 sampai jam 12 ini kita bilangnya sesi 1 perdagangan ya. Karena market kan bukanya jam 9 sampai setengah 12 untuk sesi 1. Biasanya kita akan fokus ke forum. Kita punya forum daily briefing namanya. Jadi ini forum yang ada di iPod on Windows kita. Kita membuka konsultasi online, bisa kita bilang ya, yang itu sifatnya real time. Nah, biasanya kita akan standby di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari nasabah-nasabah iPod nih yang menggunakan iPod on Windows. Nah, yang paling mencolok sebenarnya dari IPOP dan sekuritas lain adalah
spirit kita untuk bisa mengedukasi teman-teman di luar sana ya, untuk mengerti tentang saham, mengerti tentang kenapa kamu harus membeli saham itu gitu. Karena kita sangat peduli, kita tidak ingin ada investor-investor yang ataupun trader-trader yang hanya FOMO gitu misalnya, hanya membeli karena ikut-ikut dan yang lainnya gitu. Jadi memang kita berkomitmen untuk bisa memberikan edukasi bahkan dari level paling basic. Karena kan salah satu core dari IPEP ini kan semua bisa investasi ya. Intinya sebelum investor itu kenal investasi, mereka harus piawai dulu gitu kan, investasi lah. Nah caranya salah satu dengan cara mengedukasi mereka gitu. Dan ataupun secara fundamental gitu, ini saham kira-kira prospeknya bagus nggak sih? Secara laporan keuangan kita lihat oke nggak sih gitu. Tapi dengan catatan akan lebih bagus kalau ini juga dikonfirmasi juga dengan si investor ini juga mengerti gitu kan, jadinya nggak jadi ikut-ikutan juga gitu. Pro tips ya untuk teman-teman yang baru mau nyoba investasi atau trading saham ya. Nah teman-teman bisa belajar ngebaca laporan keuangan, terus ngebaca fundamental perusahaan, itu laporan keuangan juga sih sebenarnya. Terus belajar analisis teknikal gitu. Kenapa? Karena teman-teman harus ngerti analisa fundamental untuk milih saham apa yang mau dibeli, dan membutuhkan analisis teknikal untuk mengetahui kapan saya harus jual atau beli saham tersebut. Tantangannya adalah ketika nasabah itu 100% mempercayakan sahamnya ke kita. Ketika kita bilang sell ataupun ketika kita bilang buy, dia langsung take action. Nah itu tuh tantangan terberat, karena bisa aja ketika kita bilang buy ternyata tiba-tiba dia jatuh karena mungkin ada faktor yang lain gitu. Atau bisa aja ketika kita bilang cut loss, tiba-tiba ternyata dia naik karena ada faktor yang lain juga gitu. Cuman kita kadang-kadang senang juga gitu, misalnya kita beli sahamnya ternyata naik tinggi gitu. Jadi kayak ngerasanya, wah nasabahnya diuntungin banget nih tadi pagi kita bilang gitu kan. Supaya misalnya kita udah dijual aja dulu pas gitu, kita juga senang, wah nih nasabah yang tadi pagi cut loss terselamatkan gitu duitnya. Itu kadang-kadang jadi kebanggaan pribadi juga sih gitu kan, karena memberikan insight yang bener lah ke nasabahnya. Jadi di IPOT itu menurutku mungkin yang tidak dimiliki oleh beberapa tempat yang aku pernah bekerja sebelumnya itu adalah teamwork. Jadi kita sangat-sangat saling support, entah itu antar divisi ataupun satu divisi sekalipun. Dan kadang-kadang uniknya ada juga nasabah yang kayak suka ngetes kita juga gitu mas. Dia nanya hal yang susah gitu, yang detail, ya sebenarnya kita tahu gitu, tinggal jawab aja. Ada juga nasabah yang kayak ikut-ikutan trading doang tuh. Nah ini yang paling banyak, orang yang nyari rekomendasi cuma nggak ngerti apa-apa. Jadi, si ini bilang ini beli ini, ya udah kita beli. Ini bilang jual, kita jual, itu ada juga pasti nasabah kayak gitu, yang nggak ngerti gitu juga ada. Bahwa sebenarnya setiap orang tuh bisa menjadi equity analyst buat diri dia sendiri. Nah kalau kita udah memang benar-benar punya keinginan untuk taruh duit kita di bisnis ini, pasti kita kan akan cari tahu ya, kira-kira ini perusahaan keuangannya gimana, untung terus nggak sih, rugi terus nggak sih gitu, utangnya banyak nggak sih, kemudian juga cash flow-nya bagus nggak sih. Ini kan sebenarnya nature-nya kita ya sebagai manusia, dan ini tuh nggak harus equity analyst yang punya psikologis seperti ini gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut ya kalau misalnya untuk investasi, karena kapan lagi mulai investasi kalau nggak dari sekarang nih teman-teman. Nah teman-teman sebenarnya bisa tuh jadi equity analyst sendiri nih di rumah gitu kan. Caranya gimana ya? Pertama kali teman-teman harus paham dulu nih gimana cara menganalisa fundamental, gimana cara analisa teknikal. Hal yang lain yang perlu teman-teman encourage adalah keinginan teman-teman untuk belajar gitu kan. Karena ya teman-teman harus banyak baca sih, salah satu syarat dari menjadi equity analyst lah. Karena kita harus update nih sama perkembangan yang sekarang gitu. Dan untuk menemukan peluang-peluang investasi atau insight-insight investasi, udah wawasan kita tuh emang harus luas sih teman-teman.